kita tuh ngapain sih ke Kalimantan? Emang kenapa? Ada banyak tempat lain. Kalimantan atau mantan kali bisa juga. Udah pernah sama Rinda belum? Udah sering. Sama Rinda? Ini Bara. Sungai Mahakam masih dipakai mandi nggak sih? Lah? Iya, di kursi. Serius Bang? Serius Bang? Pelan, beloknya pelan. Ini enak beloknya. Gue gak percaya malunya. Pesut ketemu. Symptomatic, I'm the only one out here on the floor. The foundation is shaking and the windows all are breaking, but I'm not about to run for the door. Save yourself by never wishing you were somebody else. Stay by the fire and swim through the night of the flood. You know that we could never be one. So hold up your light and sing for the ones that you love. You know we're stronger than the people we love. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi Epic Journey episode kedua bersama dengan mereka-mereka ini. Setelah gagal menemukan pesut, Ya kemarin itu, kalau Anda belum nonton episode sebelumnya ada di channel Autonet Max, itu kami bertiga mencari pesut. Ya. karena itu adalah satwa langka yang ganteng banget ya satuannya. Satuannya gak gemuk sih dia. Iya, iya. Gemuk ya. Gemuk. Itu satwa langka yang sering ditemukan di Sungai Mahakam. Ya. Sering. Tapi kemarin seharian Ya. nyari nggak ketemu. Kayak gini, sering itu berkali-kali. Berkali-kali Ada nyoba. berapa Nggak datanya? ada satupun. Satu Sungai Mahakam itu diperkirakan nggak nyampe 70. Berapa banyak Sungai Mahakam? 1.900 kilo. Mau susurin semuanya. Artinya kalau di rata-rata artinya setiap 26 kilo, 27 kilo Oke, ada satu. dihitung sama dia, 20 kilo ada satu. Dan mereka kemungkinan besar adalah berkumpul. Ya Nggak udah. bisa-bisa gitu per kilometer, berapa kilometer. Ya udah, jadi hari ini kita mau cari apa sekarang? Mau cari pesut lagi. Nggak, jangan. Kita cari satwa lain yang terkenal ada di Kalimantan Timur. Buaya. Buaya udah ada. Udah ada. Udah ada buaya. Kalau Orangutan udah mirip, kita cari ya yang kan? laut, ini darat. Oh, darat. Ini darat ya. Apa sih arti buaya darat sebenarnya? Hah? Mau lintah aja sekalian. Lintah darat. Buaya darat itu adalah makhluk yang hidup di darat dan siap menerkam mangsanya Ya, anyway. tanpa merasa bersalah. Biasanya dimakan ayam Macem-macem. yang ada di Iya, kampus. iya. Ya, anyway. Pada hari ini, pada video ini kita akan mencari beruang. Ini lagi. Ya, lucu beruang. Beruang darat. Enggak, Beruang gini, beruang emang di darat. Beruang ada beruang air. Ada beruang Ada air. beruang laut. No. Jangan salah. Beruang air itu ada. Apa? Beruang air itu makhluk mikro. Googling deh, ada. Itu yang sering di air berenang tuh beruang-beruang. Ini aneh. Berang. Ya kan? Kan males prosesingnya aja, Aduh. mikirnya males. Beruang kutub itu sebenarnya technically dia tuh hidup di laut. Cuman lautnya beku. Anyway, ya. Emang kalau Emang pemikiran, ada beruang di sini? pemikiran orang retro tuh beda. Iya. Emang ada beruang di sini? Ada. Namanya beruang apa namanya? Lupa. Muda. Hah? Madu. Beruang madu. Beruang madu tuh kayak di film itu loh. Ini Beruang debu. madu itu Iya. artinya berantem terus sama lebah dia. Karena rebutan madu. Lebahnya memproduksi madu, Dia diambil sama beruangnya. dimakan, dimasukin ke dalam bowl gitu Terus dimakan gitu. kalau Hah? udah ketemu, Hah? apa yang kita perbuat? Lah, Pakai Lari. teropong lagi. kita bisa pakai teropong, terus pegang-pegang kali kalau bisa. Emang bisa. Lah, Winnie the Pooh bisa. Teddy bear juga. Heeh. Oh iya. Bisa. Dan Anyway, kita sekarang berada di Auto 2000 Samarinda. Tunggu dulu sebentar, ada Itu ada, pengumuman. iya, dia kalau ada call gini dia selalu siap. Siapa tahu panggilannya buat dia, Iya, jadi fotoannya bener juga. gitu. Tadi bener kayaknya Om Mobi yang dipanggil. Nggak Ya, ada, Om. nggak ada. Udah, Auto 2000 Samarinda. Terima kasih Auto 2000 Samarinda telah mensupport Epic Journey kali ini. Ya, dan jaringan Toyota itu di mana-mana. Terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Dan ini terima kasih sekali untuk Auto 2000 Samarinda ini. Udah tadi. Untuk meminjamkan kita mobil tes, udah terima kasih belum dipinjemin Bahkan mobilnya? udah, terima kasih supportnya. Udah di support, terima kasih. Support dalam bentuk ini. Ini mobil masih baru loh. Udah yuk mulai yuk ah. Yuk. Oke, kita sekarang menuju ke beruang madu. Oke.
Let's go. Supir depan ya, Wan. Iya dong. Hari ini giliran kami yang nyetir, bukan masalah supir-supiran. Giliran kami yang nyetir, ajudannya di depan, belakang ajudan juga atau supir cadangan. Pir, buruan. Bentar. Kenapa sih? Enggak, salah satu di depan, nggak bisa. Enggak, salah satu depan. Maju, depan. Kan salah satu depan ini, mobil depan. Enggak, udah, depan. Maju, depan, Kan depan. salah satu depan. Enggak, Lagi enggak di jalan depan, kalau enggak. nyetir. Kalau enggak jalan. Enggak. Turun. Beruang madu. Enggak mau narik Aduh, dia. nyaman banget, Wan, belakangnya. Belakangnya. Buka Dan ottoman seatnya. Nah, Aduh. main ottoman. Apa Dah. sih? Aduh. Enggak, narik dia tuh susah. Dia tuh 10 kg lebih berat daripada kami. Cuma beda 10 kilo. Ya ampun, 10 kilo itu. Saya udah di belakang ya kemarin. Jadi sekarang hari ini saya di belakang. Nah, Loh, gimana betul. sih? Gue udah nyetir ya kemarin capek. Kali-kali gue di belakang lah udah nyetir tadi nggak ada, kan. turun, nggak, kita nggak jalan. Kita nggak jalan hari ini. Nggak jalan. Kecuali ada yang maju depan. Kasian lah orang tua tuh, Wan. Cepat, Kasian. cepat. Kasian ngomel-ngomel terus. Nggak jalan. Tekanan darah naik lagi. Ya udahlah, kasihan deh ah. Udah tuh, Pir, langsung. Berisik, Wan, berisik. Itu kenapa sih Mas mesti ada lato-lato di semua tempat sekarang? Ini sampai di mobil ini. Kenapa ada? Ya udah, pakai nggak berisik. Ya Allah. Aduh, gede banget. Untung bukan granat. Ini kita mau masuk tol. Kayaknya ya. Masuk tol ya? Masuk tol. Belum. Ternyata. Dari jalan kecil ke jalan gede aja. Ya kelihatan kayak tol ya. Tapi Samarinda ini perkembangannya luar biasa loh secara ini. Saya Kotanya. baru 2 kali Om kesini. Terakhir tahun berapa Om? 98. Om mobil tahun berapa? 2010 kali, 2009. Terakhir. Pertama kali Pertama kali sekitaran itu 2008 gitu. Bung Fitra kapan? terakhir saya 2021. Baru dong. Baru, makanya perkembangannya sama aja. Om mobil yang orang zaman dulu jadi Bukan orang zaman dulu pernah kesini. Selamat jalan dan sampai jumpa. Wah, kita lewat sungai. Selamat Mata datang. Yang sana selamat datang, sana selamat jalan. Oh iya benar. Nah ini kita lewat jembatan yang kemarin, jembatan apa namanya? Jembatan Mahkota. 2. lagi. Kita udah mau keluar Samarinda nih. Udah ikhlas kok, udah ikhlas. Nah, Ridwan meninggalkan sesuatu. Gue udah chat sama yang punya ya, bilang katanya udah diambil sama cewek, orangnya Fitra Eri. Ini Bung Fitra buka seat beltnya bunyi. Canggih loh safety-nya ini. Nah, gua mau ngasih hadiah buat Ridwan. Wah. Enggak nih dari Oh kan bener kan? Bener kan? Oh, katanya udah diambil orangnya Fitra Eri. Dasar pelupa. Alhamdulillah. yang nemuin di kursi. Terima kasih. Yang nemuin di kursi itu gue. Enggak, no. Enak aja. Oh, mobil. Iya. Yeay. Ya ampun, Terus dasar pikun pelupa. Iya, ditinggal gitu aja. Lupa namanya juga orang lupa, emang lu gak pernah lupa. Tadinya pengen kita biarin balik ke sana Iya, lagi. biar repot. Kalau perlu diumpetin lagi. Alhamdulillah. Tapi bagusnya kota dengan apa namanya sungai itu ada jembatan-jembatan ya. Iya. Tapi ini sekarang itunya dikit tuh batu bara aja, kapal. Kemarin banyak ya? Karena banyak banget. Kemarin lagi panen kali. Oh lagi panen. Ya, Musim ada panen ya. musimnya ya. Nah ini di depan kita bisa lihat Ada tol. tol. Nah, jadi dulu Samarinda itu kan walaupun dia ibu kota, Ya, Jadi orang masih. tua tuh apa? Sering ngomong. Zaman Jadi dulu. Zaman saya sebentar, dulu. sebentar. Ini dulunya itu sebelum 2019 ya. Iya iya iya. Nah, iya, tapi iya, nggak tahu iya, iya. penerbangan ya, karena dulu penerbangan langsung dari Jakarta itu nggak ada atau sedikit ke Samarinda langsung karena airportnya itu belum punya runway yang panjang dan Akhirnya ke memadai. Balikpapan dulu. Harus ke Oh. Balikpapan dulu untuk ke Samarinda. Samarinda ibu kota provinsi ya. Balikpapan ke Samarinda biasanya itu makan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Sekarang tuh lihat tuh. Sekarang kita ini
1 jam. 1 jam nggak? Ya 1 jam lebih dikit. 9 menit. Untuk ke Balikpapan. Dan sekarang bandaranya pun ada di Samarinda. Bandara ada akhirnya di Samarinda, runway-nya udah panjang, terminalnya udah bagus. Jadi beneran ibu kota nih, terasa bener ibu kota. Dulu status ibu kota tapi ya begitu, aksesnya agak susah. Tapi pas deh kostumnya berdua nih di depan. Hitam-hitam ya. Iya, Pakai satu jaket- driver, jaketnya pakai. satu ajudan, dua-duanya. Jaketnya Satu tim pakai. ses. Oh, tim ses. Oke, balik lagi ke sejarah tadi. Sejarah ini tol baru 2019 kemarin. Oh, 2019 ya. Enak kalau jalan sama Om Mobi tuh, Wan. Ngobrolin sejarah. Iya, karena dia tahu zaman dulunya kayak Kalau gimana. aku sejarah, Kok pelaku sih? Ya bener kan? udah bener kan? Semua orang kita juga pelaku sejarah semua. Maunya apa tersangka? Zaman Samarinda itu masih susah naik pesawat, Om Mobi udah ke Samarinda kan? Benar. Ya iyalah, emang Kita belum loh. Iya. Kita belum. ya Wan. emang kebetulan aja nggak ada urusan. Kami juga nih, ini batu bara nih, lihat nih. Ini tuh batu bara. Iya bener Oh itu. iya. Ini batu bara. Nggak tahu kelihatan kamera apa enggak, tapi di kanan kita tuh ada tebing, dan tebing itu tuh hitam-hitam dan itu batu bara. Ya. Segampang itu ya menambang batu bara di sini Segampang ya? itu batu bara tuh bisa bahkan sampai ke permukaan nongol. Oh, nggak perlu ngebor ke dalam ya? Iya, nah tapi lapisan batu bara tuh miring dalam, kadang-kadang nongol di atas, tau-tau miringnya ke bawah. Oh, Makin dalam sehingga tidak ekonomis untuk ditambang. hebat banget ya punya tambang om. Enggak. Tahu aja. Kan tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, ini udah tol belum sih? Udah. Nyalain dong. TSS-nya nyalain, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist. Ya, nih nyala. Ngerti nggak caranya? Ngerti. Ntar Dan kegenangan. kemasisnya belum nyala tuh. Belum, memang belum dinyalain. Dan Oke, kegenangan ada udah lewat. kontrol. Kita di 73 km per jam. Nah, Lane Keeping Kalau Assist-nya cruise udah. control tuh biasain bulat Om, 75, 80. Terserah dong, terserah yang itu nggak sih? Ya udah Ya, nih, 70 iya sih. tuh. 80 lah, kan maksimal 80 tuh. Iya Om, Nanti- 70 ke kecil ke pelanan Om. Kita jadi Land Hogger ambil kanan. Untung nyaman. Sasis baru TNGA. Gaul banget sih di tol aja. Bangku belakangnya captain seat pakai ini lagi pakai sandaran kaki. Elektrik. Baru yang lihat elektrik ya? Oh, gue denger suara drone ya. Baru sekali di Kijang. Biasanya cuma di Alphard yang kayak begini. Duh, enaknya nggak nyetir. Ini kenapa kan tolnya sampai Dipegang Jakarta ya? dong setirnya. Nggak perlu. Om ke pelanan Om, tol itu minimal 60. Iya. Enak banget ya kalau tol sepi kayak begini ya. Ya. Iya. Sebenarnya kayak tol Sumatera tau dari permukaan jalannya. Iya, kayak tol Sumatera ini. tuh ada batu bara lagi. Batu bara. Emas hitam kan dibilang. Masih Enggak, emas hitam minyak. Hmm. Tapi ya itu, emang bumi Kalimantan ini kaya sekali. Tuh, iya loh di kanan kiri semuanya batu bara. Batu bara. Nah, ini nggak ditambang mungkin Karena ada tol ada tol atau kurang ekonomis untuk ditambang. atau mungkin nilai kalornya sedikit. Bisa juga kalorinya sedikit tapi ekonomis bisa. Oke. Nah, bahkan yang kalori yang tinggi sekali sampai 7.000 gitu ya, jualnya makin susah. Kok sampai tahu 7.000 itu tinggi? Kemahalan ya. Hah? Kok sampai tahu 7.000 Angkanya itu kan tinggi? gede. Lah, di atas 7.000 Set set set. Itu apa ya? Apaan sih? Oh, kertas. Kirain batu. di atas 7.000 masih ada 10.000. Iya, emang kan terserah lah. Pernah nambang ya? Nggak pernah. Biasa satu ton tuh harganya berapa sih om? Hah? 1 ton nggak tahu. Metric ton, ngomongnya metric ton. Oh, Metric ton. tahu. Metric ton. Satu metric ton berapa Ini biasanya? Om? pasti Nggak tahu. pasti dulu ini yang macul-macul Iya, batu bara Iya, nih. yang- nggak usah komen macem-macem ya penonton. Di blok. Ya jadi ini enak banget, Sekarang jadi semakin dekat dengan Balikpapan. Nah, kota Tapi Balik. emang penting ya Apa? transportasi antara Balikpapan dan Balikpapan dan Samarinda tuh emang penting ya? Nah, karena Balikpapan itu banyak pusat-pusat kayak oil and gas, Oh. ada Pertamina refinery juga ada di sana. Itu banyak pusat-pusat begituan. Sementara Samarinda adalah ibu kota provinsi. Iya iya. Jadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan ya. Iya, betul. Nah, nih lihat ya kenyamanannya, rasakan. Nggak terasa sambungannya. Wah, enak sekali. Senyaman apapun di depan tetap lebih enak yang di belakang. Iya. Dulu Kijang nggak begini. Iya, benar. Apalagi waktu zaman dulu banget tuh. Dulu banget. Kijang generasi pertama kapan? Tahun 1977 ya. Iya betul. Tahun 77. Nah, Itu pakai
mobil bak. Nah dulu itu lebih ke kendaraan komersial. Untuk membantu mobilitas ekonomi di pedesaan. Iya. Nah itu ada julukannya Kijang Buaya. Buaya. Bukan. Itu julukan. Kayaknya itu Kijang yang paling pantas Om Obi punya deh. Susah nyari yang bagus. Nah kan artinya udah nyari kan. Mesti dibangun om. Di sini Bang, iya. Terus itu Kijang dulu kayaknya pintunya optional deh. Jendela nggak ada, jendela Nggak ada kata yang ininya. pertama banget tuh nggak ada Pakai jendela. tirai yang digulung ya. Pakai Iya. kanvas. Jalan tol Balikpapan Samarinda belum kan masuk tol kan? Dari tadi udah tol Om, sekarang tinggal bayarnya. Iya. Jauh Kenapa baru di Selamat datangin? Ya nggak apa-apa juga kan. Iya. Jangan dong. terserah mereka sih. Iya sih, cuma kan. Kayak bayarnya apakah bisa pakai kartu ini? Coba berapa biayanya? Oh iya bener. Kita lihat. Ini ngetep atau bayar nih? 83.500. Kalau di Manggar 125.000. 111.500, Manggar 125.500. Kita keluarnya di Kita yang Enggak, belum nongol dong belum, harganya. kan baru ngetep. oh baru ngetep. Enak ngeliat saldonya sih tadi. Ada saldonya nggak ya? Cukup Berapa? gak? Ini aja kan bisa ngecek di sini. Oh iya ada fitur ini. Tuh kan? Oh iya. 180. Cepet banget ya bacanya. 189 ya lebih cepat daripada handphone bacanya. Nah, oke, kembali lagi ke sejarah. Jadi kepake ini ya. Ya. Nah, Kijang generasi pertama dan kedua itu kendaraan komersial untuk pedesaan, untuk membantu pembangunan Indonesia pada saat itu. Ya. Nah, belum ada sebenarnya Toyota belum bikin kendaraan untuk penumpangnya. Belum. Tapi Indonesia kan kreatif nih. Karoseri banyak. Karoseri dibangun. Jadi model Kijang generasi 1-2 yang minibus itu buatan karoseri. Makanya bentuknya banyak yang berbeda-beda, nggak standar. Nah, kemudian setelah lahir generasi ketiga, mulai ada tetap pakai karoseri awal-awal lahir, tapi karoseri yang sudah kerjasama dengan Toyota. Ada 3 karoseri. Mas Moko. Yang di Salah generasi satunya, 3. yang di generasi 3. Generasi 3 tuh kayaknya memang sudah lebih konsentrasi ke kendaraan keluarga waktu itu. Iya, benar. Apa sih? Tugas Sanda. Tahun Tugas kita. ya, Tugas kita. awal tahun 90-an akhirnya Toyota sendiri membuat bodinya. Full press body. Full press body. Ada tulisan di belakangnya ya biasanya ya. Iya, dan dikenalkan juga mesin baru 1800. Dan industri karoseri juga berkembang pesat karena Kijang generasi 3 itu. Iya, benar. Yang paling populer itu tuh selain yang full press body dari Toyota ya, itu yang ini Rover. original body dari Toyota itu Rover sama jantan. Rover itu yang gaya-gaya ini Land Cruiser. Ada Kijang Rover tuh ganteng banget sama Kijang jantan. Land Cruiser. Dulu tuh kami masih kecil jadi nggak hafal. Oh gitu ya. Kita ini hafal loh. Bisa aja ngebalikinnya. Iya. Oke. Emang kalau orang retro begitu. Sama-sama tua begitulah. Retro, yang belakang retro udah masuk tua Nah itu banget. mulai 50-50 tuh penggunaan Kijang antara untuk komersial sama untuk keluarga tuh di generasi 3 itu. Ya, 50-50. Yang masih Nah. ada Kijang bak. Habis itu mulai ke sini generasi 4, 5, 6 itu sudah mulai masuk ke mobil keluarga yang lebih modern lagi. Iya. Sasisnya benar-benar berubah menjadi lebih lebar, lebih besar. Kijang kapsul tuh. Kijang kapsul. Kapsul abis itu keluar Kijang EV. Ini. Iya, udah Kijang EV itu injection. Kijang kapsul juga. Iya. Nah, Tapi Tapi injection. ada tapi injection. injection. Terus yang revolusioner abis itu di generasi kelima tuh Kijang Innova. Yes. Ya, Innova menjadi lebih mewah dan Nah. benar-benar tidak ada versi pickupnya. Betul. Udah fokus ke keluarga. Tapi itu untuk pertama kalinya Kijang itu sharing platform Jadi Dengan? Fortuner sama dengan Hilux. Fortuner dan Hilux. IMV. Jadi kalau IMV. beli Kijang itu yang pokoknya yang Innova itu sama kayak beli Hilux Ya, tapi pokoknya dan Fortuner. dan itu kenyamanannya udah luar biasa. Jauh, meningkat. jauh sekali. Tenaganya bahkan di Kijang Innova itu keluar satu varian Kijang dengan mesin terbesar. Kijang 2700. 2700 cc, 4 silinder. 4 silinder. Dan mesinnya masih dipakai Fortuner sekarang. Sama Prado. Iya. 0-100 itu di bawah 10 detik. Nah, tapi sekarang Sebentar. tapi bayangin Om, dulu itu harus dengan mesin 2700 cc. Iya. Yang
lumayan boros. Di bawah 10 detik. Iya. Bawah. Oh ya? Tapi sekarang angka itu udah bisa dikalahkan oleh Kijang yang mesinnya hybrid. Ya, Kijang hybrid ini 0-100, hasil tes kita 9 detik. 9,0 ya, 9,0. Jadi kalau agak turunan sedikit itu di bawah 9, agak tanjakan dikit itu di 9. Udah gitu irit. Udah gitu irit. Ini kita sekarang konsumsi kita Dari berangkat. 18,6 km per liter dari berangkat. Irit banget ya. Kayak macet-macet di dalam kota tadi. Naik turun jalannya. Naik turun, ini nanjak terus, ini nggak berhenti dari tadi nanjak. Nanjak nih ya. Iya. Dan ini jarum di setengah lebih sedikit. Dari kemarin. Distance to empty 332 km. Dan kemarin itu kita banyak kayak misalkan kameramen lagi setting-setting kamera, kita nunggu di mobil. Iya, mesinnya gitu ya. hidup. Iya, belum Ridwan nyetirin juga ugal. Ugal, Gitu Ridwan mah ugal banget. Enggak dong. Ini santai banget loh pakai TSS ini. Iya. Di depan dia ada truk nih. Ini kita Bisa melambat. set jaraknya, Yang sebelah kiri. kita bisa atur jaraknya semakin dekat, jadi semakin dekat sama truk di depan. Terus kita slip streaming gitu ke truk. Iya, Bisa jadi. Lebih irit lagi ntar. nggak usah ya, udah irit banget. Itu enak banget di belakang, udah kursinya captain seat, sandaran kakinya, disupirin. Mundurin ya Om ya. Disupirin. Nggak masalah, nggak mentok. Disupirin driver plus ada entertainment system. Bisa nonton YouTube di Hah? sini. Bisa? Bisa. Kemarin nggak nyoba lagi. Netflix juga bisa. Plus ada drivernya Om. Aduh enak banget. Iya itu dia, Wan. Nyetir yang bener ya. Ini serius, Wan. Bentar Gue ya. nggak mentok sama sekali nih kaki ini. Jauh ya. Masih jauh. Masih hampir 1 jengkal lagi. Om, lo mendingan gua tidur atau main lato-lato Om? Yang atau Tidur. Tidur aja deh. nggak ada tidur. Tidur udah. Gue juga mau tidur, Wan. Nggak, ini kembali ke sejarah lagi. Akhirnya 2022 Kijang berubah dari leather frame ke Monocoque. monocoque dan platformnya ini adalah TNGA GAC. Oke. Bawa sekarang. Belum kelar. Apalagi kan udah sampai TNGA itu selain lebih nyaman juga dia lebih stabil. Om. Dia stabil banget ini. Kurang ugal apa coba? Enggak, ini nyoba kestabilan tuh. Iya. Stabil. Dan ini adalah Kijang Innova yang paling aman sepanjang sejarah. Kenapa? Udah ada TSS 3.0, 6 airbag. 6 airbag, stability control, dan TSS itu lain-lainnya. terutama tuh yang bikin Ya. sistem keselamatan aktif kan kalau Ya. TSS tuh. Ini kalau truk depan tahu-tahu ngerem mendadak, kita nggak usah ngerem, mobilnya ikut ngerem. Iya, tapi nggak gitu juga sih Om. Oke, kita kemana nih, Om? Kita sekarang kan nyari beruang. Iya. Beruang madu. Kita mau coba ambil madunya dari beruang. Terserah. Lo lebih takut sama beruangnya atau sama lebahnya? Om, lebahnya aja nggak berani ngambil madunya lagi, Om. Kita mau ngambil madunya. Berapa lama lagi nyampe sana? Ini udah di set ke sana kan? Udah. Lo nggak nyampe 56 menit lagi. 66 kilo. 66 kilo. Santai aja, lari 70. Nggak pakai megang setir. Ikutan bawa aja. Udah sepelan banget 70. Om, woi, tanggung jawab tetap nggak boleh kayak gitu. Walaupun kita pakai sistem keselamatan aktif, tetap kita harus pegang setir. Iya, Pak Retro. Retro. Kan orang ada petrolhead, dia retrohead ya. Dia bukan karena senang mobil retro, Iya. karena emang Mukanya retro. Retro face. Nggak bisa ngelawan. At least saya berani nongolin face asli. Ini ganteng dan very young baby face. Nah sekarang 20,1 km per liter. Iya, jadi benar-benar emisinya kita tuh rendah banget saat berjalan ini, karena walaupun yang hybrid ini ada peningkatan performa 25%, tapi dia tuh lebih irit 40% dibandingkan model yang non hybrid. Dan secara emisi total ya, carbon footprintnya itu lebih rendah 50% dibandingkan model yang non hybrid. Dia hafal ya? iya. Masih Iya, contekan. itu kan ada di press release waktu launching mobil ini. Terus hafal gitu? Lah, itu kan iya nggak tahu nempel di otak. Dia bisa begitu karena ini kan kita tahu dong ini generasi kelima. Generasi kelima hybrid Toyota ya? Innova. Enggak, Innovanya 7. Ini teknologi hybridnya generasi kelimanya Toyota. oke. Ini adalah hybrid pertama yang dirakit Rakit. di Indonesia. Dan Betul. langsung generasi Oh ya? terbarunya. Pertama ya?
Yang pertama ya. Langsung generasi kelima. Iya. Hebat loh, ini tangan-tangan Indonesia yang bikin loh. Iya, dan hybridnya Toyota tuh selalu seamless perpindahannya dari motor bensin ke listriknya. Hematnya luar biasa, regeneratif brakingnya tuh efektif banget buat mengubah energi kinetik dari mobil tuh jadi energi listrik. Iya, ini dari tadi motor listrik, mesin berubah ganti-gantinya nggak terasa. Dan kalau di dalam kota sering banget mati ini mesin. Iya, Yes. lebih sering matinya daripada nyala. Apalagi kalau macet. Nah, ini turunan dikit deh. Ini mesin mati, dah. Dan Malah ngisi. nge-charge, malah ngisi. Udah, ya, asik, nyaman, kita tidur ya, Man. Nggak ada. Oke. Kasih tahu kalau udah ketemu beruangnya ya. Tidur gimana? Nggak ada tidur ya. Bahaya ya Nggak jadi ada. Om. Batu bara, semuanya batu bara. Sejauh mata memandang kanan kiri batu bara semua. Iya. Banyak banget ya batu bara di sini ya. Kaya sekali kita. Dan kalau BBM itu kan katanya kalau kita tidak mengurangi konsumsi itu kan habis dalam 50 tahun di dunia. 50 tahun. Kalau kita tidak mengurangi konsumsi ya, Jadi minyak tuh akan habis. minyak itu akan habis. Untung kita pakai hybrid, enggak. Nah, kalau batu bara ini di global 112 tahun akan habis. Kok punya data begitu dari mana sih? Adalah referensi. Terus kalau di Indonesia, Indonesia tuh sekitar 80-an tahun habis. kalau tidak mengurangi, Kalau kita tidak mengurangi konsumsi batu bara. Nah, sekarang itu kan batu bara paling banyak dipakai oleh pembangkit. Pembangkit listrik dan ekspor ya kita ya. Kita ekspor batu bara. Nah, tapi pembangkit listrik itu berita gembiranya tidak harus tergantung ke batu bara. Karena banyak sekali cara membangkitkan listrik. Jadi semoga nantinya batu bara di Indonesia itu bisa tersimpan ya, nggak habis. mudah-mudahan. Mudah-mudahan karena teknologi pembangkitan listrik itu banyak sekali caranya. Ini tolong bangunin dong, om. Dia tidur. Cabut jenggotnya kayak apa kayak? Nggak, dia ini om, mimpi indah. Mimpiin apa? Jaket udah balik. Oh, jaket udah balik. Iya. Jaket kesayangan dia banget nih. Mungkin baunya udah pas sama dia Iya. gitu om. Ini mumpung dia lagi tidur, Ridwan tuh sempet curhat om. Curhat apa om? Katanya mau kawin lagi. Jangan ngarang. Om, kan Riton udah bilang itu bukan untuk ditaruh di video. Jangan ngarang Anda. Channel moto mobil lebih bebas. Nanti di-cut aja. Ya nggak ke-cut lagi sama videografer sama editornya sayang banget. sekali. Perjalanan menuju tempat beruang melewati beberapa jalanan yang tidak begitu mulus. Namun tidak masalah karena Kijang Innova Zenix memakai sasis TNGA yang nyaman sekali. Kemudian kami menemukan tempat ini sebelum sampai ke beruang. Nah, di tempat ini kalian makan siang, ternyata ada satu device di sini yang bisa untuk menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi perdebatan. Lebih berat mana, Om Mobi atau Ridwan Hanif? Oke, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ini penting sekali ya. Panitia boleh ada 2 orang pegangin sisi sini dan sana. Kenapa kan didudukin aja sih? Nggak boleh, harus di paling belakang. Harus di paling belakang. Om Mobi ke depan tuh. Enggak. Paling belakang semua ya, udah ya. Udah. Ya. Kalau oke. Enggak, siapa Om Mobi, yang iseng? Om Mobi paling depan nggak apa-apa. Paling depan. Tapi di sini ya. Ini, ya. Oke. Sekarang mulai duduk barengan. Oke. Duduk kan? Duduk. Jaketnya Kurangin berat. sini. Oke. Duduk. Kaki naik ke depannya. Kok nggak pakai naik dong? Naik. Sakit kalau dia gubrak.
Oke, kaki naik. Oke, kita akan lihat siapa yang lebih berat. 1, 2, 3, lepas. Kalah gimana, Om? Kalah berat gimana? Udah ada ngalah deh kali ini ngalah. Menang. Terjawab sudah. Oke. Gak sabar mau lihat beruang. Teropong lu mana? Nggak buat Dalam. teropong. Masa harus pakai teropong? Ini kan tempat penangkaran. Siapa tahu. Emang di kita dikata di Mahakam lagi. Kalau kita nggak berani deket-deket pakai teropong. Gede lah. banget beruangnya. Bro, apaan tuh? Mana? Tuh. Kesana kali. Nggak. Jadi selamat datang di Tuh ada tuh. gambar. Iya. Gambar. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup. Kita kayak field trip Balikpapan. ya. Ya kayak field trip. Jadi ini bukan kebun binatang. Bukan. Beda sama kebun binatang. Ini adalah kebun beruang. Ini kawasan pendidikan. Iya, dan beruang-beruang yang di sini adalah memang beruang yang Terpelajar. disita. Disita. Oh, disita? Beruang sitaan atau beruang yang cacat atau ada kekurangan. Sebentar. Beruang sitaan tuh gimana sih? Kan gimana sih? Beruang itu kan binatang dilindungi. Kadang-kadang ada yang menyelundupkan kan. Itu kan disita. Kenapa nggak ditaruh luar lagi? Nah, beruang yang ditaruh di sini itu beruang yang dianggap tidak capable kalau misalnya mereka hidup di alam bebas. Kenapa? Karena belum biasa. Mungkin ada cacatnya atau ada sakitnya. Beruang manja berarti ya. Setidaknya itu yang tadi ada pengumumannya di situ dikasih tahu. Oh. Masuk yuk. Ya. Mana masuknya? Oh. Iya itu yang tadi kelihatan gede. Bukan asli. Ini di sini nih, gate-nya nih. Kok aku buka gini bisa kabur dong deh? Itu suara apa sih? Itu namanya tonggeret, serangga segini. Lu belum pernah ke rumah gua sih, banyak suara begini. kepakannya tuh bunyi. Ini nggak ada biaya sama sekali ya. Pengunjung tuh tidak ditarik yang bener. biaya di sini. Gratis ini. Iya, makanya ini bukan komersial. Nah, terus mereka dapat biayanya dari mana? Dari negara. Ini itu. Negara. Oh, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Mobi, ini Ridwan, itu Om Fitra. Ya, saya Yana, saya juga dari pengelola KWPH. Saya ucapkan selamat datang di KWPH. Terima kasih. Aman tapi ya. Aman Pak. Jadi di sini kita akan melihat beruang madu, tapi mereka itu berada di area hutan yang dikelilingi oleh pagar listrik. Listrik. Ya. Kalau kita dari luar kepegang bentar, pagernya. Iya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam dong. Nggak bisa. Jadi memang di sini beruang kita buat hidup alami seperti di habitatnya. Oh. Jadi kontak dengan manusia itu tidak diberlakukan. Jadi kita hanya melihat mereka dari luar, yaitu jembatan. Tapi tadi kita baca di depan katanya beruang yang di sini yang ada cacat fisik yang tidak mungkin hidup di alam. Benar sekali Pak. Jadi beruang di sini itu adalah sitaan. Jadi pernah dipelihara oleh masyarakat sebagai korban perburuan, kemudian disita oleh BKSDA dan dititipkan di sini untuk konservasi atau Karena memang tidak boleh dipelihara kan, beruang itu binatang dilindungi. Di dalam kita memang boleh berbicara, namun disarankan untuk sedikit pelan. Dia yang beruang suka madu- bicara. Apa nggak Ya, pernah? biasa. Nggak. Ya, Jangan ribut. karena beruang madu itu sensitif dengan suara nyaring. Dia akan cenderung menghindar atau pergi apabila ada yang memanggil mereka Jadi atau ada yang mending gitu berteriak atau Ya. bersuara nyaring seperti Kalau itu. ngebas, Ya. Enggak, Kita ngebas ada tuh gitu. pelan aja. kita pura-pura jadi lebah. itu Nanti nyaring jadinya. dia akan mikir, wah ada madu tuh. Sekarang kita mau lihat beruangnya, jadi mungkin kita berburu langsung aja ke arah kiri ya Pak. Oke. Berburu. Berburu waktu. Berburu waktu. Dia tuh ada yang warna hitam sama warna kuning ya Mbak ya? Kalau beruang madu semuanya hitam. Yang kuning tuh apa ya? Itu seperti replika aja kayak mini depu, karena beruang madu tuh memang suka sekali sama madu ya. Madu kuning jadi ya. akhirnya dibuat ini depu suka madu. Tapi kalau misalnya versinya hitam itu mungkin kurang menarik untuk ditonton. Jadi dibuatlah versi berwarna.
Kalau ada beruang madu berarti ada beruang racun. Tapi beda Wan. Yang beruang madu di tangan kanan, beruang racun Di tangan kiri. Ah, benar. Tapi ini keren nih. Ini keren. Ada tahu-tahu ada beruang madu di Kalimantan. Kalimantan Emang Timur. habitatnya di situ. Iya, cuma dengan segitu banyak padatnya manusia masih disimpan nih beruang-beruang madu ini. Tapi nggak hanya di sini kan, ada di apa tadi? Di Balikpapan. Yang banyak. Bukan. Di Sumatera juga ada. Sumatera lebih besar dari yang di sini katanya tadi. Iya katanya rata-rata beratnya. Tapi nyalinya boleh juga tuh beruang ya, didatengin buaya nggak takut. Ya intinya kita harus support lah. Dan Indonesia itu adalah rumah bagi ribuan, mungkin puluhan ribu spesies satwa dan banyak sekali yang langka dan dilindungi. Dan itu kita harus jaga di negara kita. Jangan sampai kita kehilangan spesies binatang lagi karena habis. Karena manusia, ya ingat predator nomor 1 beruang ini adalah manusia malah. Manusia itu kita loh. Iya. Sekarang kita di daerah kucing dan anjing. Ini kalau pas bulan purnama nih. Gitu. Itu werewolf. Jadi seru ya. Emang anjing biasa kayak gitu? Serigala dong. Anjing. Ini kita akan masuk ke area enclosure kucing ya. Kita belok dulu. Satu, Sekarang pintunya mau dibuka. Kita 2, lihat. 3. Wah. Banyak banget. Ini jumlahnya bener ya? Ada tuh yang berdua tuh. Yang berdua rebutan? Enggak, ngalah tuh. Direbut sama dia. Gimana? Jadi ternyata beruang itu warnanya hitam ya. Gak Iya. kayak di Winnie the Pooh ya. Enggak, beda. Selama ini salah. Banyak ya binatang dilindungi di sini ya. Banyak, termasuk kucing. Iya, ya. Nah, lihat nih. Mau akses ke bagasi. Hai Innova. Buka bagasi. Nggak kayak gitu Nggak ngomongnya. gitu dong. Nggak usah dimanja, nggak usah di, Udah. nggak usah dimanja-manjain gitu. Oke. Hai Innova. Buka pintu. Oh, canggih bener. Ini power tailgate dan mengoperasikannya bisa begitu. Terus kita mau masukin apa emang? Enggak, mau pamer aja. Ada jaringnya. Dari jaringnya. Jadi bisa bawa kucing tadi. Buat nangkep secara kucing. ilegal. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tutup Dan ada Ridwan. dari luar? Wan, diem ya. Iya. Ini demi sains nih Wan. Demi sains. Aman. Aman. Namanya eksperimen bisa harus 3 kali Om. Aman. Enak sih rasanya. Sekali lagi. Mau aja. Tahu. Heran ya. Gak bisa. Oke. jangan- Paket percobaan pertama udah selesai. Udah. Harus 3 paket. Nggak. Ini sekarang Oh gitu. tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Ini kayaknya parking sensor yang ngebaca. Oh. Dan dia pasrah aja. Anyway, kita mau ke Balikpapan sekarang. Minimal kita udah ketemu satwa deh. Udah satwa, kan kemarin gagal pesut. Lu sih nyarinya pesut. Tapi sekarang kita masih mau lanjut nih. Kita mau lanjut. Let's go. Kita mau ke Balikpapan. Kita mau sunsetan di pinggir laut. Oke, gas. Pergi kau ke Balikpapan. Selamat datang di Balikpapan. Udah nyampe kan? Udah. Kan nggak terasa kan kalau mobil yang nyetir itu nyaman. Dia emang bakat supirnya tinggi. Nggak. Enggak, Nah. Wan. Gua tahu kenapa nggak kerasa, Wan. Kenapa?
kayak kita agak-agak teler dan agak setengah pingsan deh gara-gara dia tadi jemur itunya, jemur maskernya di depan AC. Enggak, itu menyegarkan. Ini kan gini deh, ini bau-baunya kan masih ada. Kita pindah ke mobil belakang yuk. Nggak, tenang aja. Di Innova ini ada ion. Nyalain dong. Udah nyala. Om, ion itu buat menyaring Ya. partikel-partikel yang tidak sehat. Ya udah, ini kalau ada partikel nggak sehat dari sini tersaring. Ini mungkin tidak membuat tidak sehat, tapi polusi baunya itu loh Om. Nggak bau. Beda mobil aja sekalian, kita kan belum nyobain yang bensin kan. Ada gitu loh, di ide gitu loh, tiba-tiba jemur maskernya dia yang sudah berhari-hari dipakai di depan AC. Baru 2 hari. Nah, yang belakang itu adalah Toyota Innova Zenix yang bensin tipe V. Jadi ini kan ada 2 macam mesin, yang hybrid dan yang bensin. Nyebutnya yang bensin. Padahal yang hybrid itu bensin juga, cuma ada bantuan motor listrik. Yang sana murni bensin, sama-sama 2000 cc, mesinnya kurang lebih sama kan? Kurang lebih sama, cuma yang ini Atkinson. Jadi yang sana tenaganya lebih gede kalau mesin bensinnya aja. Ya, tenaganya lebih gede, cuma dengan Atkinson cycle ini pada saat tidak dibutuhkan horsepower yang besar, kompresinya akan menurun seperti cc yang lebih kecil. Tapi yang penting mesin bensin di Innova Zenix sekarang itu sudah disempurnakan dari generasi sebelumnya. Jauh mesinnya, lebih kencang, Nggak, lebih jaraknya irit. sama, tetap di kap mesin depan juga. Dia nggak jauh. Nggak jauh teknologinya, Ah, jauh tenaganya. teknologinya, bukan Itu jauh benar, mesinnya. Mesinnya tetap dekat. Mesinnya tetap dekat, nggak jauh-jauh dari kita. Anyway, coba tolong ini sambungin Google Maps. Nggak hafal. Nah, Balikpapan ini juga jalanannya itu naik turun. Selalu berbukit-bukit Balikpapan. Nah, dengan naik ini lebih enak. Karena pada saat tanjakan kita start stop ada hill start assist. Jadi kita lepas rem tidak akan mundur. Copyright dong ya kan. Dia di gunung ya? Ini enggak, Di kayak gunung apa di bawah tanah sih? perbukitan. Perbukitan. Kita di pinggir laut ini. Pinggir laut. Pinggir laut. Nah, ini sekarang kita mau makan. Oh, apaan? Why? Apaan? Melengos aja tuh motor. Tiba-tiba kanan. Fakta Balikpapan. Apa fakta Balikpapan? Nah, kita buka di YouTube-nya Enggak, dulu. kenapa Ya namanya Allah. Balikpapan? Kenapa namanya Balikpapan? Kota Balikpapan, kota paling layak huni, nyaman, dan paling maju menurut judul videonya. Oh. Kenapa lihat video sih? Enggak. Om kelamaan nonton video. Ya, Baca. Jurnalis bukan membaca. Ini soalnya enak, bisa nonton YouTube di belakang ini. Oh, nontonnya pakai Receipt Entertainment. Iya dong. Entertainment. Soalnya kalau pakai HP itu pusing om. Ya, ini layarnya gede dan diem, nggak usah megangin lagi. Ini kan berbukit-bukit, padahal kita di pinggir pantai. Ya, jadi pantai itu kan biasanya datar kan ya, daerah di samping pantai ya. Ini bukit-bukit. Dan industri-industri juga hidup sini. Nah, populasinya Ini lebih maju. banyak. Ini Ya. banyak industri pertambangan dan banyak ekspatriat juga di sini. Iya. Ini kita sunset jam berapa ya di sini ya? Biasanya maghrib om. Ya, biasanya pas matahari terbenam. Hmm. Naik motor berempat. Di mana-mana juga banyak. Klaten apa lagi? Oh, Clayton juga banyak ya? Banyak. Clayton. Inilah daftar orang paling kaya di kota Balikpapan. Gak penting gak sih? Gak penting. Penting nggak? Enggak, ini kalau bapak-bapak nonton YouTube begitu ya? Iya. Loh, ini keluarnya ini begitu. Ya, Search Balikpapan keluarnya itu. Itu orang retro begitu. Lihatnya kekayaan orang lain. Loh, ini keluar di depan saya. Mendingan dilihat Balikpapan itu makanan enak apa aja. Makanan enak kan yang khasnya sini kepiting. Kepiting. Kepiting tapi nggak yang spesial kepiting mungkin besok ya, nggak hari ini, nggak sore ini, karena sore ini kita mau di pinggir pantai sunsetan. Nggak pantai sih, pinggir laut. Kita mau jalan-jalan sore di Balikpapan, atau kita bisa lihat videonya suasana kota Balikpapan di sore hari. Nah, lu lihat video aja om gimana om? Ya, Kita jalan-jalan. Nggak gini. Kenapa namanya Balikpapan? Oke, kalau itu kita pakai kenapa namanya Balikpapan? Kayak papan. Tebak aja, tebak dulu. Kira-kira lo nebaknya apa? Banyak papan, terus di balik ada pakunya.
Benar, ternyata Balikpapan itu di balik papan adalah dari cerita rakyat Hmm. di mana raja setempat, ke bahasa Inggris lagi jadi mesti diterjemahin, Gak apa, bahasa Inggris aja. melamparkan Hah? anaknya yang baru lahir, Hah? anak wanitanya yang baru lahir ke laut Loh, untuk melindungi si anak itu dari musuh kerajaan. Bayinya diikat di atas, di bawah papan dan ditemukan oleh nelayan. Itu cerita satunya. Tapi karena dalam bahasa Inggris itu dulu kisah orang bule atau orang Indonesia itu? Ini nggak tahu, folk story, jadi cerita rakyat. Oke. Cerita kedua, Ada dua macam. ada Dua alternative versi. story adalah pada saat Kutai, Negara. Sultan Muhammad Idris itu mengirimkan 1000 papan untuk membantu kerajaan Pasir membuat tempat baru mereka, mungkin buat istananya gitu. Oh ya, buat istana barunya mereka. Papan-papan itu dikirim lewat laut dari Kutai ke Pasir melewati jalur pantai Kalimantan dengan mengikat masing-masing papan tersebut secara bersamaan. Nah, jadi ketika mau bangun itu pakai papan-papan itu, mungkin namanya Balikpapan. Satu lagi karena ada raja yang mengirimkan anak perempuannya ke laut dan ditaruh di Balikpapan buat melindungi si anak itu dari musuhnya. kayaknya paling masuk akal yang kedua sih. Iya, ada hubungan dengan itu. Kalau Iya. anak ditaruh di balik papan sih kasihan ya. Ya. Terus, apalagi yang kita mau tahu dari Balikpapan? Balik papan. Climate, Enggak usah. Enggak, climate nggak usah. Sama Indonesia climate. economy, Enggak perlu juga. topography. Enggak juga. Oleh-oleh khas. Nggak ada di Wikipedia. Ada industri apa aja? Balikpapan Oil 18 Refinery is on the shore of Balikpapan Bay. Nah, itu jadi tambang minyak besar di Balikpapan. Bukan tambang, pengolahan minyak. Refinery, oh ya, pengolahan. Batubara. Batubara juga ya. Ini Klub sepak bolanya namanya Persiba Balikpapan. Persiba. Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan. Balikpapan. Shopping di Balikpapan Oke, shopping. bisa dilakukan di mall-mall yang ada di Balikpapan. Tidak Nah, ini mall membantu. semua di sini. Oh, ada sama Plaza Mall. Indonesian Most Livable City Apa yang membuat jadi most livable city? berdasarkan Indonesian Most Livable City Index yang mengukur 27 indikator setiap 2 tahun. Balikpapan adalah kota terbaik untuk ditinggali di 2013, 2011, 2009. Sekarang udah enggak. Di yang terbaru itu di 2015 Most Lovable City, kota paling dicintai. Di 2016 masuk nominasi untuk kedua kalinya sebagai kota yang paling dicintai. Kalau sekarang apa? Belum ada datanya. Balikpapan is generally hilly. Ya, ini kan. Tahu berapa persen dari Balikpapan yang berbukit? Berapa persen? Kira-kira Nggak tahu, 60. 80. 85%. 85. Berarti ngebangun rumah lebih mahal. Nah, kalau hiburan malam Ada Netflix, ada YouTube. itu semuanya sama. Bena Kutai. Royal Australian Air Force. Jadi angkatan udaranya Australia, Yang royal. bagian intelijensinya menemukan bahwa setengah dari semua oli dan gemuk yang digunakan oleh militer Jepang pada saat Perang Dunia Kedua itu datang dari pengolahan minyak di Balikpapan. Jepang. Dan 60% dari penerbangan di Jepang pada saat Perang Dunia Kedua itu dari Indonesia, dari Balikpapan. Buat bawa gemuk doang ya? Artinya memang Jepang itu sangat butuh energy source Iya. pada saat Perang Dunia Kedua. Dan Balikpapan ini salah satu energy source yang besar. Tahu oil boom? Apa itu? Ketika minyak itu meledak di dunia karena ada mobil mulai banyak. Meledak ke Itu tahun demandnya? 1900.
pengeboran oli pertama kali di Balikpapan tahun 1897. Jadi minyak pertama kali di Indonesia di Balikpapan ya? Nggak tahu kalau itu. Yang jelas kota Balikpapan ini adalah kota beriman, Bukan berminyak ya? Selalu bersih, indah, Nyaman. dan nyaman. Kita banyak ngomongin sejarah ya di video ini ya, ya, karena channel Motomobi itu banyak membicarakan sejarah-sejarah. sebagai pelaku sejarah. Kita semua pelaku sejarah. Kita sudah sampai ini Ocean Fish Connection. Jadi ini Fish fish connection. ikan dengan koneksi. Kita parkir mundur. Koneksi. Kita parkir Atau mundur. Ini lihat ini kamera 360. Itu koneksinya 4G atau Menjalin hubungan antar ikan. bisa. Hablum Minafish? Nah, ini kan agak kurang ke kanan nih. Kita pengen dapat kanan dikit. Gampang dengan kamera 360 itu. Sama sekali nggak ngeliat ke belakang. Jadi, Awas. itu kan? Nggak percaya. Percaya mobilnya. Iya. Buka dong Om. Udah. Buka. Nah. Indah sekali. Lihat di Balikpapan ada pemandangan seperti ini, laut dengan batu bara, tongkang-tongkang batu bara siap naik ke Mother Vessel. Mother Vessel yang mana ya? Lihat yang lebih gede. Ya, Kayaknya agak jauh di sana deh. Di satu sisi kita ngeliat batu bara diambil gitu ya. Tapi di sisi lain pertambangan seperti ini yang menghidupkan Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda. iya, Mm-mm. yang Ini menghidupkan lah tambang-tambang perekonomian. Oh gitu tadi kita bawa ini ya? Oh bawa, tenang aja. Bawa. Mau? Pengen lihat pesut? Nggak ada pesut, ini udah laut. Pesut itu Oh, di iya. Teluk Balikpapan. Bentar. Mobil udah dikunci belum ya? Lagian kalau misalnya ada apa-apa mobilnya dibawa orang juga bisa dilacak kan? Ada T-InTouch. Oh ada T-InTouch. Ya kalau terkoneksi handphonenya dengan mobilnya, kita bisa tahu mobil itu ada di mana. Betul. Terus bisa apa lagi? Terus bisa geofencing. Jadi bisa dibatesin. Kalau mobil kita lagi dipinjam, atau driver yang pakai sehari-hari, kita batasin dia nggak boleh keluar kota. Ya, keluar dari daerah yang sudah ditentukan. Jadi Iya. kita bisa lihat setiap saat mobil kita di mana dipakai di luar izin kita apa enggak. Iya betul. Guys, lapar ya? Ya, yuk kita makan. Tapi ini adalah akhir dari video Epic Journey episode kedua. Epic Journey untuk selanjutnya itu ada di channel Auto Driver. Yes, dan kita akan bertualang lagi di sini dan kita akan mencoba untuk melihat IKN, Ibu Kota Negara Baru ke titik nolnya. Oke, pokoknya besok kita akan lanjutkan petualangan di Kalimantan Timur ini. Pastikan Anda sudah subscribe ke channel kami bertiga, Autonet Max, Motomobi. dan final episode dari Epic Journey kali ini akan ada di channel Auto Driver. Oke, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mobi apa belum berikut dengan tombol lonceng panjang itu. Terima kasih telah menonton. Ya, pokoknya Bye-bye. subscribe semuanya, pencet tombol loncengnya, pencet jempol ke atas agar kita semua Oh, bahagia. bye-bye. Ini Ya, capek bye-bye. jalan-jalan gini. Bye-bye. Pokoknya Ini ada lama kebahagiaan banget, lagi, kasih jempol Pokoknya ke atas. besok lonceng. jangan sampai ada Apa? masker itu Besok dia dijemur. nyetir, beneran jadi driver dia. Driver dan asisten. Terima kasih telah menonton.